Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat zuhur berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan thalabul ilmi bersama guru kita. Alhamdulillah, guru kita telah hadir di depan kita, yaitu Bapak Ustadz Adi Hanafi. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mungkin langsung saja Ustaz, sampai jam 1 kita 10 menit terakhir nanti ada tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Shallallahu wa sallamu ala rasulil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ribat salah satu amalan al-mukhthu fil masjid ba'da shalawatil maktubah, yaitu menetap berdiam diri sejenak setelah salat fardu ditegakkan dalam rangka kita niatkan taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah thalabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan ada sesuatu yang kita bisa saling berbagi manfaat dalam hal ini. Salawat salam senantiasa dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, hari Selasa ini diambil dari kata bahasa Arab thalathah, yang artinya tiga. Dan qadarullah, memang ada dua pandangan juga ini ya, di bulan Dzulhijjah ini, di bulan Muharram ini ya, yang merupakan awal bulan di tahun baru Islam, yang sebagian bersepakat kalendernya dimulai dari Ahad. Ahad itu artinya satu, Itsnain itu dua, Tsalatsah itu tiga. Jadi hitungnya asli, maksudnya hari pertama, kedua, sedang hari ketiga berarti di bulan Muharram. Walaupun dari pihak Nahdlatul Ulama itu istiqmal bulan Dzulhijjahnya menjadi 30 hari, sehingga ini adalah hari kedua di dari bulan Muharram ini ya. Bila masalah mungkin nanti terkait dengan saum sunnah ya, ada Tasu'a dan Asyura-nya, pada itu yang nanti ada kekompakan saumnya adalah di tanggal 10, di mana mungkin teman-teman kita dari sebagian nahdliyin barangkali melaksanakan saum Tasu'a, tetapi sebagiannya yang mengikuti keumuman kalendernya adalah Asyura. Itu seperti itu, tidak masalah, insyaallah sudah terbiasa masih dengan perbedaan seperti ini gitu ya. Tapi yang ingin jadi topik kita pada kesempatan siang hari ini adalah seiring dengan berjalannya waktu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bulan Muharram ini merupakan bulan ketiga dari sabda beliau thalathatun mutawaliyatun, ketika beliau menjelaskan tentang bulan Muharram, bulan suci gitu ya. Beliau sebutkan ada 3 yang berturut-turut
yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Artinya Muharram tidak disebut sebagai bulan yang pertama, tetapi bulan yang ketiga. Ini mengisyaratkan bahwa dalam pandangan Rasulullah SAW tidak ibaratnya menspesialkan Muharram dalam arti disebut sebagai awal tahun gitu ya, awal tahun, tetapi ini merupakan satu rangkaian yang akan terus berputar dan bergulir. Seakan-akan kalau selesai 12 itu kemudian kita akan ketemu satu dan terus berjalan, ketemu 12, ketemu satu lagi. Artinya ini adalah sebuah siklus di mana ada orang-orang yang masih diizinkan oleh Allah untuk mengikuti siklus ini dan ada yang tidak diizinkan. Yang tidak diizinkan itu yang mana? Mereka yang boleh jadi didahulukan kematiannya sebelum bumi ini berakhir, itu maksudnya. Kita juga kan tidak tahu sebenarnya bumi dulu yang berakhir atau kita dulu yang mati duluan, gitu maksudnya. Tapi yang jelas ada yang lebih dulu daripada kita. Dan orang-orang yang tidak diperkenankan atau diakhiri siklusnya itu adalah orang-orang yang boleh jadi wafatnya dalam keadaan husnul khatimah dan ada juga yang dalam keadaan su'ul khatimah. Kita ambil misalnya surah Al-Imran 185 mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang bernapas pasti akan mengalami penghujungnya, akhirnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, khususnya bagi manusia, sesungguhnya setiap diri kita ini disempurnakan pahalanya nanti kelak pada hari kiamat. Akan ditunaikan sesuai dengan pencapaiannya dan peraihannya. Prestasinya ketika di dunia, di dalam beramal solehnya seperti apa dan bagaimana, itu jelas kesempurnaan nilainya nanti di hadapan Allah. Tapi kata Allah begini, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dia diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ini adalah orang yang sudah happy ending, sudah akhirnya bahagia. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Tentu kita berharap dan bercita-cita mau berapa lama pun atau sesingkat apapun kehidupan kita di dunia, pada saat endingnya terakhirnya kita berharap husnul khatimah. Saya yakin demikian. Tapi ada juga orang-orang yang oleh Allah diakhiri ajalnya dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun kemudian Allah masih berikan rahmatnya, Allah memberikan perkenannya kepada orang tersebut berupa penangguhan. Yang jelas di dalam surah Yunus ayat 11 Allah berfirman, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah menginginkan keburukan, sebagaimana manusia setiap kali ini selalu disegerakan dalam kebaikannya, laqudiya ilaihim ajaluhum, maka insyaallah Allah akan diakhiri ajalnya pada keadaan buruk tersebut. Lagi minum-minuman oplosan banyak kan ya, yang apa namanya, gagal hidupnya gitu maksudnya, langsung mereka pada mati gitu ya. Saya kira mungkin dalam kondisi seperti ini bisa dilihat tanda-tanda su'ul khatimah di sana ya, akhir yang buruk ya. Ada orang yang mungkin sedang dugem barangkali, ada yang mungkin sedang narkoba overdosis dan kemudian mati. Itu berarti adalah orang-orang yang yu'ajjilullahu lin-nasi syarra, oleh Allah tidak keburukan. Itu berarti di akhir ajalnya di dalam keadaan keburukan itu tersebut. Karena Allah Maha tahu. Kita harus yakin Allah Maha adil. Belum kenapa mengakhirnya dalam keadaan buruk. Allah Maha tahu berapapun penangguhan waktu diberikan kepada orang tersebut, gak akan memperbaiki diri, maksudnya gak akan bertobat. Jadi mau didahulukan, mau ditunda itu sama saja. Tetapi memang ada orang-orang yang disempurnakan kelak balasan keburukannya di akhirat dengan cara ditangguhkan. Fana darul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Maka kami tetap biarkan, kata Allah, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami itu, itu yang mereka terombang-ambing hidup dengan kesesatannya dan terus bingung, maksudnya tidak pernah berkunjung kepadanya kesadaran keimanan, tidak pernah datang kepadanya kesadaran untuk memperbaiki diri dan bertobat. Orang-orang
orang-orang yang seperti ini adalah demi kesempurnaan balasan sisanya nanti di akhirat, maka penyesalannya akan semakin lebih hebat lagi karena waktu sudah diberikan, usia panjang sudah diberikan penangguhannya oleh Allah, tetapi tidak sedikit pun ia manfaatkan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ini adalah tipikal yang husnul khatimah. Nah, kita yang masih diperkenankan terus bisa menjalani hari-hari yang berganti, waktu yang berlalu sehingga siklusnya selesai. Dzulhijjah 12 masuk ke 1 Muharram, sudah saatnya kita manfaatkan momentum ini untuk menjadi momentum evaluasi dan introspeksi. Evaluasi dan introspeksi yang mungkin kita sebut muhasabah diri. Ini adalah momen yang paling tepat ketika terjadi siklus perubahan waktu yang berjalan, terutama timingnya adalah Muharram ini merupakan awal ya bulan pergantian tahun di tahun Hijriah. Kita ambil hikmahnya saja. Apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama, kita harus syukuri tentang kesempatan yang selalu Allah berikan kepada kita mengikuti siklus yang berganti ini. Kenapa? Sebab kaidahnya jelas. Rasulullah bersabda ketika beliau ditanya tipe manusia seperti apa yang paling baik, gitu ya. Beliau jawab, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang diberikan panjang umur terus menjalani kehidupan, tetapi yang mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Tetapi juga ketika ditanya lalu yang lebih buruk atau yang paling buruk, manusia seburuk-buruknya seperti apa, juga sama. Ternyata dia yang diberikan kesempatan panjang umurnya, tetapi sa'a amaluhu, mengisinya dengan amal-amal yang buruk begitu. Nah, berarti yang kita syukuri adalah kita jawab dengan keimanan bahwa ketika Allah mengizinkan kita untuk bisa tetap hidup, walaupun berharap kematian husnul khatimah, mereka sudah selamat. Kalau sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, kita mungkin iri dan ingin seperti itu. Jangan sampai kematiannya su'ul khatimah, tadi husnul khatimah. Nah, tetapi kita juga harus mensyukuri ketika Allah terus memberikan kesempatan dan waktu. Karena apa? Karena ini adalah sebuah momen di mana kita bisa menjadi yang lebih baik dan yang terbaik di hadapan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang tadi barangkali dikabarkan kematiannya lebih dulu dan dia husnul khatimah. Kenapa? Sebab Thalhah memberikan testimoni. Thalhah bin Ubaidillah, beliau menceritakan ada datang 3 orang dari suku Bani Umrah, gitu ya, datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Pada saat itu kemudian Rasulullah menawarkan, siapa di antara kalian yang mampu untuk menjamu tamu-tamu ini, gitu ya. Kemudian Thalhah angkat tangan, saya ya Rasulullah, biarlah dia ikut ke rumahku, dijamu, dilayani, dan kemudian barangkali diberikan kos-kosan lah, gitu ya, untuk sekedar menginap. Dan 3 orang ini sangat bersemangat menimba ilmu Islam dan melaksanakan keislaman, sehingga suatu ketika Rasulullah mengumumkan akan ada jihad. Yang pertama langsung ikut bergabung, jihad fisabilillah, tidak kembali kecuali dalam keadaan syahid ya. Wah, ini adalah karunia yang paling luar biasa. Yang kedua, kemudian suatu ketika Rasulullah juga mengumumkan ada jihad, kemudian ikut serta yang kedua dan syahid. Kemudian yang ketiga, mata la filosofi, dan yang ketiga diberikan keistimewaan sebagai syuhada. Tetapi yang wafat sebagaimana orang biasa yang mungkin karena sakit atau apa, di atas pembaringannya, di atas kasurnya. Ya, sehingga mungkin kalau orang-orang itu lebih mengapresiasi yang 2 tadi, ya, yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ini wafatnya di atas tempat tidurnya saja. Sampai kemudian suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Kalau sahabat bermimpi terkait dengan perkara-perkara keagamaan itu mereka senang, karena saatnya bertanya kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah ibaratnya menjelaskan atau mengiyakan atau berbicara berkaitan dengan mimpi-mimpinya itu, mereka merasa senang bahwa mereka merupakan bagian dari dilibatkan oleh Allah, menjadi bagian daripada bagaimana menjelaskan agama ini, gitu maksudnya. Nah, maka pada saat itu Thalhah mengkonfirmasi kepada Rasulullah, menceritakan, ya Rasulullah, ceritanya seperti tadi, gitu ya. Masalahnya apa yang diherankan adalah
Yang syahid satu, yang pertama wafat, yang kedua wafat, dan yang ketiga wafat. 1, 2 syahid, tapi urutannya dibalik. Ya, tidak 1, 2, tapi 3, 2, 1. Maksudnya yang 3 paling depan, yang kedua tetap di tengah, yang ke-1 paling belakang. Yang diperkenankan masuk surga adalah yang ketiga duluan, yang wafatnya di atas tempat tidurnya, yang wafatnya belakangan. Baru kemudian yang diperkenankan masuk surga yang kedua, baru yang wafat syahid pertama ini belakangan masuk surganya. Ini yang membuat kami heran. Dikonfirmasi kepada para sahabat juga semuanya heran. Ada apa gerangan dengan orang ini sehingga dia mendapatkan keistimewaan masuk surga lebih dulu? Lalu kata Nabi, mengapa kalian mesti heran? Pada sisi mana yang kalian herankan ini? Bin aji syai'in ta'jabun, dari mana sisi mana yang kamu herankan? Ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kata Nabi, beliau mengatakan afdhalul mu'min indallah, seutama-utama seorang mukmin di hadapan Allah adalah yu'ammiru, gitu ya, orang yang diberikan umur yang panjang, kemudian mengisi umur yang panjangnya itu dengan litasbihi wa takbiri wa tahlili. Dia senantiasa pada saat sisa-sisa waktunya senantiasa berzikir kepada Allah dengan bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Artinya setiap kali ada peluang, setiap kali kesempatan waktu, setiap kali ada momen di mana dia isi dengan zikir. Kita kan hidup saat ini, kita sholat di sini, ada tasbih, tahmid, zikir. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang itu semakin istimewa kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dalam hadis yang lain juga ceritanya hampir sama, tetapi kemudian Rasulullah menjelaskan, bukankah yang kedua atau yang mati belakangan itu 1 tahun diberikan hidup oleh Allah daripada yang syahid yang pertama? Iya, kata dia, tapi tetap saja kami heran. Karena apa? Yang kedua itu wafatnya biasa saja, sementara dengan syahid itu adalah cita-cita tertinggi, masuk surga tanpa hisab. Lalu kemudian jawaban Rasulullah, apa dengan kata ba'dahu sana wa bisanati adrakha Ramadan fasalla kada wa samahu fasalla kada wa kada wa sajada sajdatan. Dalam 1 tahun itu ia menepati Ramadan, dalam 1 tahun itu ia berpuasa, ia melaksanakan sholat, ia banyak bersujud. Hadis yang tadi, dia banyak berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Maka sungguh kedudukan antara keduanya itu bagaikan sejauh langit dan bumi, atau lebih jauh daripada langit dan bumi, begitu. Nah, ini maksudnya nikmat diberikannya kesempatan hidup dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin wafatnya husnul khatimah. Kita diri pada orang-orang yang sudah fix kebaikannya di hadapan Allah dan surganya ibaratnya. Tetapi kita pun ternyata harus bersyukur sejauh ini siklus berjalan, tapi kita masih diberikan kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, tentu cara memanfaatkannya adalah kita senantiasa menghiasi dan mengisinya dengan amal soleh. Jelaskan kan disebut man qala umruhu wa hasuna amaluhu, katanya. Pastikan ketika dikasih penangguhan waktu, umur yang panjang, hasuna amaluhu, baik amalnya. Apalagi kalau usia kita sudah dikasih sampai tempo 60. Belum ada di sini yang 60 ya. Karena kalau sudah 60, Rasulullah bersabda begini, a'barallahu ila mri'in ukhira ajaluhu hatta balagha 60 sana. Allah meniadakan alasan bagi orang-orang yang sudah disampaikan usianya sampai usia 60. Itu enggak ada alasan. Maksud meniadakan alasan bagaimana? Maksudnya kalau sudah waktu usia 60 tahun ia masuki dan masih diperkenankan untuk menjalani hari-hari setelah itu, maka tidak ada lagi alasan buat dia melainkan memanfaatkan waktu itu untuk dedikasi yang akhirat. Ya, nggak bisa lagi nonton versi dia begitu ya, nggak bisa lagi. Karena apa? Ya ibaratnya kalau sudah 60 udah waktunya semuanya adalah untuk akhirat. Harus sisa-sisa waktu yang boleh dibilang itu adalah waktu-waktu batasan, di mana di situ mungkin masih bisa kondusif untuk melaksanakan amal-amal akhirat, tetapi tidak akan lama dari situ juga mungkin akan diberikan kelemahan. Karena banyak orang kadang-kadang usia 60 ya, sekitar 50 juga udah banyak yang repot gitu maksudnya ya, seperti itu gitu.
bukan sekedar usia 60 katanya, tetapi ketika sudah disampaikan pada usia baliknya atau usia dewasanya itu batasannya 40 tahun gitu ya, itu harus betul-betul fokus pada perkara-perkara untuk memperbanyak bekal yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 35 ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ini kalau 35 36 ya, agak lupa ya. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa tabtagu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilahnya, perantaranya untuk mencapai ketakwaan itu. Yang dimaksud dengan perantara di sini adalah al-amal sholih, semua amal-amal sholih, gitu ya. Semua amal-amal sholih ini menjadi perantara untuk menjadi meraih ketakwaan. Tapi jika tidak mampu semuanya, maka cari sesuatu yang menjadi karakter kita, gitu maksudnya. Menjadi karakter kita di hadapan Allah dikenalnya sebagai apa? Ya, saya pernah mengisi taklim di lingkungan orang-orang yang merupakan supervisor para OB-OB dan cleaning service di setiap institusi, misalnya kan suka ada yang OB-OB, office boy dan juga cleaning service-nya setiap kantor apa-apa ini. Saya mengisi di supervisornya gitu. Mungkin sibuk mengawasi, mungkin sehingga tidak memiliki waktu untuk memaksimalkan gitu ya ibadah-ibadah dari sisi ritual. Tapi coba bayangkan gitu ya, Anda mengawasi para cleaning service taruhlah di rumah sakit misalnya, pastikan terus jangan sekedar datang mengawasi selesai, tetapi setiap saat, setiap waktu memeriksa kamar mandi, WC agar tetap terasa aman dan nyaman gitu maksudnya. Karena saya yakin lah bahwa pada atau rumah sakit lagi mungkin ada hajatnya gitu. Pas melihat kotor gitu ya, bau, saya kira mungkin akan cari dulu mana yang lebih kondusif. Tapi pada saat itu kalau kemudian terasa nyaman, wangi, harum dan membuat orang nyaman, itu bisa kita bayangkan pahalanya dia sudah memberi manfaat kepada orang lain yang sudah berkebutuhan gitu ya, seperti itu. Dan orang merasa nyaman, orang merasa senang gitu. Karena kegesitan dan ketelitian supervisor untuk terus memberikan arahan kepada para cleaning service agar tetap membuat setiap tempat WC itu adalah tempat yang tidak akan diniatkan untuk disinggahi, tetapi ketika sudah ada kebutuhannya mau tidak mau kita harus datang di masjidnya. Nah, ketika datang kemudian rasa kenyamanan, berapa orang yang diberikan keuntungan dan rasa nyaman dan rasa senang itu ya ketika memanfaatkan itu karena sikapnya seorang supervisor yang untuk terus memberikan arahan kepada anak-anak buahnya. Disitulah wasilahnya. Saya yakin itu adalah wasilah ketakwaan. Mungkin dia ibadahnya standar biasa, tapi di hadapan Allah justru yang memberikan manfaat dari bersama manfaatnya besar, luar biasa, gitu ya. Nah, jadi bisa apa saja amal soleh itu, gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah, gitu ya. Yang pertama, bagian ini ketiga ya. Pastikan amal soleh itu menjadi amal yang sah nilainya di hadapan Allah. Karena apa? Karena setiap amal apapun kebaikan kita selalu di rongrong bahaya, rentan bahaya. Surat Al-A'raf 17. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Komitmen sumpahnya setan itu di hadapan Allah, langsung dia mengatakan, sungguh benar-benar dua kata penguatnya, aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Dari delapan dibikin ragu janji pahala akhiratnya, sehingga gairah semangat untuk melakukannya itu menjadi lemah gitu ya. Dibikin ragu untuk pahala. Dulu kita di sini pahala ini itu luar biasa. Rasul sampai mengapresiasi. Bahkan ada malaikat yang saling menunggangi kata Rasul ya, menyaksikan kita ini. Insya Allah kalau kita beriman dengan sabda Nabi kan, ya tahu bahwa sesungguhnya bagi orang yang menuntut ilmu, malaikat itu saling bertumpuk-tumpuk katanya sampai ke batas langit dunia. Min mahabbatin lima yasna, karena begitu senangnya mereka dengan apa yang kita perbuat di sini. Nah, tapi ya bisa jadi keyakinan atau kesadaran tentang keutamaan ini dibikin bias oleh setan. Kalau dari belakang bagaimana? Ditarik keduniaannya. Jadi rasa nyaman dunianya itu kuat.
Ya, kalau sudah mulai ada panggilan ibadah dia lagi tiduran, capek gitu kan, jadi akhirnya ngantuk tidur pulas lah gitu, ditinggalkanlah kesempatan salat subuh berjamaah lewat gitu misalnya. Oke. Nah dari kanan bagaimana? Dari kanan itu ketika dia beramal kebaikan, maka dibikin tidak nyaman atau ingin segera selesai tuntas amal kebaikannya itu. Ya, sholat tahajud kebayang niatnya pengen 11 tapi baru 2 rakaat udah pengen segera selesai misalnya. Itu gitu kira-kira bisikan setan begitu. Nyata itu ya. Pokoknya setiap kali peluang kebaikan kita tidak bisa maksimal atau teralihkan, disitulah nyatanya tipu daya setan. Kalau di kiri bagaimana? Di kiri itu dibikin ketika dia tergelincir dalam kemaksiatan, dibikin enjoy, dibikin nikmat, ya, dibikin udah gampang bisa tobat, kira-kira begitu. Itu dari kiri. Artinya setiap amal saleh rentan bahaya. Gitu. Bahkan yang paling membahayakan setiap amal saleh itu adalah potensi apa yang paling menghancurkan dari amal saleh kita adalah syirik. Ya, para ulama memang membagi syirik itu ada dua, katanya ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik yang besar mungkin insya Allah ya kita ini berusaha menyadarilah tidak akan pernah tunduk patuh taat kita kepada selain Allah. Tetapi nanti kita akan dimasuki dalam syirik yang kecil. Ada 3 penghancurnya. Yang pertama riya, R. Yang kedua sum'ah, S. Yang ketiga ujub, RSU. Karena masalah umum riya, sum'ah, dan ujub. Riya apa itu? Rasa bangga, senang ketika amal-amal kebaikan kita dilakukan orang lain, diapresiasi orang lain. Ya. Apalagi kemudian dia terus menyengajakan bahwa momennya adalah apa ya, ingin dilihat oleh orang lain, disaksikan, bahkan sengaja dipamerkan di hadapan orang lain. Itu dia. Lain asyarta maksud kategori syirik. Yang lain asyarta yang bapak nama hancur nilainya pahalanya di hadapan Allah. Yang kedua sum'ah itu dari kata sami'an, mendengar itu jadi maksudnya amal kita diceritakan. Ya, sengaja diceritakan, sengaja diekspos, diungkapkan. Ini sekarang dunia semua itu sudah masuk media sosial, gitu ya, sudah masuk media sosial. Ya semua semuanya tergantung niat lah gitu maksudnya ya. Tetapi semua itu adalah amal-amal yang sudah terjaga dan dijaga oleh Allah, tidak terekspos, coba kemudian akhirnya diekspos. Ada orang kelihatan kenapa ngantuk ya tadi malam saya tahajud 2 juz saya baca. Nah, jadi tadinya kan tertutup itu, tadinya nggak ada, tapi kemudian dia ceritakan. Dan pada saat menceritakannya kemudian ada apresiasi. Ketika ada apresiasi, muncul rasa bangganya, rasa senangnya. Nah, ini khawatir jadi hancur nilai amalnya. Ini harus kita evaluasi gitu maksudnya. Karena ini rentan bahaya seperti ini. Gitu. Amal-amal kita selalu ingin dihargai oleh orang. Amal-amal kita selalu ingin dinilai oleh orang. Bahkan ketika orang lain tidak menyadarinya pun kita malah menceritakannya supaya dia tahu itu tuh prestasi saya, itu tuh jeripaya saya. Padahal orang lain tahu sebenarnya, dan orang lain itu tahu disengaja tidak mengungkapnya karena ingin menjaga. Jangan sampai ada faktor-faktor yang menghancurkan amal dia kan mungkin bisa jadi. Jadi baikan orang itu gitu, jadi ketimbang malah dia merasa tidak diakui amalnya, gitu maksudnya. Baik di lingkungan pekerjaan juga sama, gitu istilahnya seperti itu. Dan ujub adalah rasa bangga. Ya, rasa bangga yang senantiasa mengiringi perasaan-perasaan ketika kita merasa lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain, gitu ya. Bahkan mungkin dengan mudahnya dia menilai orang lain itu dengan segala kerendahannya, gitu, karena dia merasa lebih baik. Maka harus itulah kondisi-kondisi yang bisa menghancurkan amal-amal kita. Ini sangat dipastikan selalu terjadi di dalam kehidupan kita, sebab Nabi bersabda, la syirku akhfa min dabibin namli, katanya. Sungguh syirik itu yang seperti ini. Syirik itu katanya dia lebih tersembunyi, lebih halus daripada jejak kaki seekor semut. Hadis lain mengatakan syirik itu lebih halus daripada jejak kaki seekor semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Jangankan semutnya, batu hitamnya nggak akan kelihatan. Ini malah kakinya semut hitam, semutnya aja udah gak kelihatan, gimana kakinya? Itu maksudnya. Jadi kita tidak akan pernah bisa keluar dari kondisi-kondisi seperti ini. Nilai amal kita bisa jadi gak ada
kita ini maksudnya evaluasi begini gitu. Kita jangan sampai merasa matang selesai sholat, bisa tilawah, bisa saum dan sebagainya itu aman. Justru harus disertai dengan kekhawatiran gitu. Kekhawatiran bagaimana kondisi amal saya ini. Jangan-jangan RSU tadi ada dalam setiap pergerakan aktivitas amal kita gitu ya. Riak, sum'ah, ujub gitu ya. Walaupun hanya sekedar perasaan-perasaan pribadi kan sangat mungkin ya. Nah, maksudnya hadir tadi itu semua sebagai bukti bahwa kita ini lemah. Kita itu banyak kekurangan di tengah kita merasa sempurna itu gitu. Tetapi kata Nabi apa? Kata Nabi, lalu Rasulullah mengajarkan untuk bisa terbebas dari itu semua sehingga amal-amal saleh kita menjadi sah pahalanya, maka selalu berdoa kepada Allah setiap pagi sore, bahkan setiap akhir penghujung salatmu gitu ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, searching saja ini doanya. Penting ini ya. Ini harus senantiasa kita lakukan setiap harinya karena kita ingin agar amal-amal kita aman nilainya di hadapan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan yang lainnya yang aku ketahui, dan aku meminta ampunanmu dari perbuatan menyekutukanmu dengan yang lainnya yang aku tidak ketahui. Kata Nabi, siapa yang berdoa ini maka baik yang kecilnya atau yang besarnya oleh Allah dihapuskan kesalahan dan dosanya. Itu yang apa namanya yang harus kita jadikan bekalnya, maksudnya ya, mengawal amal-amal saleh kita dan membersamai amal-amal saleh kita di sisa-sisa waktu yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah jangan ibaratnya kita teladani Nabi Ibrahim. Kita sadar Nabi Ibrahim itu teladan Nabi kita loh. Ya, buat tabi' millata Ibrahim, perintah Allah kepada Nabi, kepada Rasulullah, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim, berarti teladannya Nabi kita. Jadi betul-betul teladan teratasnya gitu ya. Tapi beliau senantiasa menunjukkan kerendahan diri dan hati di hadapan Allah. Ya, ketawaduannya di hadapan Allah dengan cara apa? Khawatir bahwa amal-amalnya tertolak. Makanya beliau mengajarkan doa kepada kita dalam surat Al-Baqarah 127. Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maksudnya selalu juga sisipkan doa-doa kita kepada Allah agar Allah selalu menerima apa namanya? Taqabbal minna, persembah setiap amal-amal soleh kita ini gitu ya. Karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan saya sampaikan lagi dua doa ya untuk closingnya. Ini maksudnya bagaimana kita mengambil peluang agar kekhawatiran yang tadi kita sudah temukan itu kemudian menjadi sebuah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah juga mengajarkan doa-doanya bahwa setiap pencapaian prestasi kebaikan yang kita raih dari sisi ibadah, termasuk kita bisa diizinkan oleh Allah berkumpul di tempat ini, bukanlah karena gara-gara kitanya, tetapi Allah lah yang memperkenankannya. Nah, ini keadaan hati di hadapan Allah itu harus seperti ini. Rasulullah juga ketika tersikap perutnya dikomentari oleh sahabat, ya Rasulullah, perut Anda tersikap saat orang pada sedang mencangkul mengangkat batu, tersikap perutnya. Tapi Rasul hanya mengatakan begini, alhamdulillah, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Segala puji dari Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah kami tidak bisa mendapat petunjuk, kami tidak bisa melaksanakan sholat, kami tidak bisa bersedekah. Artinya pencapaian kebaikan itu sungguh anugerah dari Allah. Nah, kalau kita ingin tetap berada dalam semangat seperti itu, maka selalu minta pertolongan Allah. Rasulullah mencintai Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diajarkan oleh Rasul, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, janganlah kau lupakan untuk selalu mohon kepada Allah di setiap penghujung salatmu sebelum salammu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa mampu mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapanmu. Nah, ini adalah doa-doa yang untuk menunjukkan rasa butuh kita agar Allah
Allah selalu menjaga sisa-sisa waktu yang Allah berikan ini sehingga kita bisa mencapai nilai amal soleh yang beriman yang terbaik insya Allah. Ada waktunya 5 bulan di situ berapa menit lagi? Oke, silakan. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari jemaah yang hadir langsung ada pertanyaan. Ada satu ya, Pak. Saya itu dulu nih. Saya. Terima kasih Ustaz. Terkait tadi yang RSW, kadang-kadang yang sering saya khawatirkan dicoba trade amal gitu. Pada pertanyaan itu, kalau yang sekarang memang trennya itu sekarang seperti saya pernah membagikan zakat, tapi diminta untuk bukti maka dipoto dokumentasi seperti itu. Sampai itu dan sampai itu. Karena sebagai pertanggung jawaban itu. Di sisi lain juga ada yang ditampilkan terkait jumlah donasi yang disampaikan dari sini dan sini. Kan setidaknya juga kita sudah menyimpulkan bahwa dia ingin misalkan tersembunyi, tapi karena itu ada tuntutan dari sistem itu juga sendiri, sehingga itu yang terbuka. Nah, maksud saya itu sebenarnya ada hadis itu sebenarnya yang menyampaikan bahwa ada saatnya yang namanya itu sedekah itu secara sembunyi dan ada juga yang bisa terang-terang. Mungkin untuk konsep ini kapan itu bisa tepat dilakukan seperti itu sebetulnya. Bisa dulu. Oh ya. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk yang tadi RSU juga ya gitu ada satu yang mungkin sering saya lakukan itu kalau misalnya mau bepergian gitu ya. Kalau mau bepergian tuh saya selalu bilang saya tuh selalu sholat safar gitu 2 rakaat. Nah, terus kalau sebelum misalnya setelah sholat wajib juga saya suka berdoa juga, ya Allah saya mau melakukan perjalanan cukup jauh supaya selamat di perjalanan terus. Nah, terus supaya terhindar dari bahaya terus. Nah, begitu misalnya kita sudah selesai melakukan perjalanan itu, terus ada keajaiban tuh sama saya suka diceritakan gitu. Apakah itu termasuk atau tidak gitu? Mungkin cuma itu aja. Yang pertama, apapun barangkali jenisnya dari kebaikan itu ketika kita harus mengungkap dan mengeksposnya, tentu sebenarnya paling penting adalah menjaga niatnya. Ketika memang tuntutannya harus diungkap dan diceritakan, ya seperti misalnya kepada anak-anak ya, kamu tuh dari biaya sekolah berapa katanya, seperti itu ketika anak-anak. Apakah dia menyatakan bahwa di situ menceritakan apa? Apakah kemudian kalau kurang apa sebab kamu kebutuhannya begitu dan sebagainya. Saya yakin kalau kepada anak itu tidak termasuk dari menceritakan apa. Loh kenapa? Karena dia punya tujuan orang tua itu ya. Anak itu istilahnya imbangi dengan tanggung jawab. Artinya ini bagian daripada proses pendidikan, pembinaan gitu maksudnya. Sadarlah bahwa kita masih berkenan untuk merawat mengurus di atas izin Allah. Nah, kamu ambil apa sih timbal balik yang harus kamu lakukan? Kita kan nggak berharap bahwa ganti dong itu semua dengan yang sama atau yang lebih baik. Tidak, kita hanya cuma, nah dengan ini kamu sholatlah, kamu bersyukurlah sama Allah, kamu tepat waktulah sholatnya, misalnya begitu. Nah, jadi semuanya tergantung pada niat hatinya. Menceritakan baru selalu terjebak dalam RS. Nah, yang RS itu adalah kalau kemudian kita merasa ingin tadi apresiasi yang membuat kita nyaman, gitu apresiasinya, feedbacknya gitu ya. Nah ini yang jadi masalah yang ketika itu mungkin kadang saya juga merasa gitu, oh iya tadi itu. Nah inilah kuncinya Allah. Ini Allah bilang anusyrikan syai'an. Ya, wa ana a'lam wa astaghfirul kalimat la a'lam. Mudah-mudahan tadi sikap-sikap seperti itu oleh Allah digugurkan, dihapuskan dan pahala amal kita tetap dinilai sah gitu maksudnya gitu ya. Nah jadi semuanya kembali kepada niatnya lagi. Tapi ketika terjebak itu solusinya itu langsung ingat kepada Allah. Ya Allah gitu tadi saya minta perlindungan dan saya minta ampun. Kan tadi sadar sebenarnya wa ana a'lam sebenarnya. Tapi karena kalau sudah ada memang jadi kebablasan gitu.
Itu setan seperti snake tersebut push dorong. Sampai ada orang begini ya, dia tahu sih itu ya, tapi galah ya ini kubur juga nggak apa-apa. Akhirnya dia puas menceritakannya gitu maksudnya. Sampai bilang begitu anak gitu. Dia tahu itu diceritakannya, jadi apa namanya, jadi pahalanya batal ya. Tapi dari mana lagi ya? Dia ingin puas jadi ceritanya terus aja gitu. Udah tahu batal ya udah disempurnakan ceritanya gitu maksudnya. Ya ada sesuatu yang jadi mungkin ini kita sebut ketika dia membantu orang lain maksudnya seperti itu. Baik. Nah, yang saya kira begitu ya. Jadi semuanya kembali kepada kekurangan kita. Kalau masa kita tercemar itu doa ini sama menjadi kuncinya. Ya. Dan doanya satu lagi mungkin yang bisa nanti bapak-bapak direkam dan dihafalkan adalah surat An-Naml, surat An-Naml ayat 19 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, di situ ada doa kepada Allah, wa an a'mala shalihan tardahu, ya Rabbi ausini itu ya. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan berikanlah aku kemampuan untuk bisa beramal saleh, bukan sekedar amalnya baik tapi engkau ridho. Nah ini jadi doa ini yang perlu kita pakai. Yang berikutnya adalah gimana kalau misalnya kita merasakan ada keajaiban begini. Apapun yang terjadi sebagai seolah-olah kita ini jangan sampai maksudnya kita ceritakan karena kita mendapatkan keistimewaan. Ya, sehingga saya itu adalah orang yang lebih baik dan istimewa di hadapan Allah. Dengan doa ini saya dapat ini belum tentu. Mungkin doa kita nggak diterima oleh Allah, tapi Allah kebaikannya, rahmatnya yang sangat luas itu, kebaikannya yang sangat besar gitu ya, menghendaki kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu gitu. Maka tidak dihubungkan dengan prestasi amal kita. Ya, kita sudah berikan karena sedekah itu, jadi alhamdulillah saya dapat beasiswa ini. Belum tentu. Sedekahmu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, tapi itu adalah kebaikan dan kemurahan Allah itu seperti itu. Nah, kalaupun menceritakannya, mudah-mudahan itu menjadi bukti sedekah saya diterima, dan kalau ternyata ya Allah membalas dengan jauh yang lebih besar dari lain, hanya dia semakin malu di hadapan Allah, semakin tunduk di hadapan Allah, gitu ya. Semakin bertanggung jawab untuk beramal lebih maksimal lagi. Nah, itulah yang harus ditumbuhkan, gitu ya, seperti itu. Alih-alih menceritakan, kan ada juga ya yang di tanah suci, biasanya itu tentang cerita-ceritanya itu, gitu ya. Merasa dia yang paling istimewa, yang paling ini, yang paling ini, istilahnya seperti itu, gitu ya. Padahal mungkin jangan-jangan niat tidak lurus, atau jangan-jangan mungkin perginya juga atau merasa ya maksudnya banyak hal gitu ya seperti itu. Nah, jadi kita tidak merasa bahwa kita itu ujungnya takutnya gitu lah. Takutnya ujungnya terjebak dalam ujungnya kesombongan, kebanggaan, begitu ya. Atas jawabannya, mungkin karena waktu jadi kita batasi pertanyaannya 2 saja. Mohon izin Ustaz untuk ditutup dengan doa. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga sisa-sisa waktu ini untuk bisa tetap bersemangat beramal atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah menerima amal-amal kita. Alhamdulillah fi ni'matihi wa yaghfir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma inna sami'na munadiyan yunadi liman ya'minu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an wa nahnu na'lam, wa nastaghfiruka min an nushrika syai'an wa nahnu la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa penutup masjid. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.